Shalom para pemirsa sekalian, dimanapun kita berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Alfredo Samosir, dan Bapak Gunter Sianturi, dan Bapak Chandra Silalai, dalam acara menggali firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu, sulitkah dapatkan jodoh atau pasangan? Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Puji Tuhan Pak, kabar sukacita hari ini Pak ya? Ya. Amin. Begini Pak, tadi tema kita tadi ini yang kita bahas, sulitkah dapat jodoh atau pasangan? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apakah maksudnya cinta itu? Mohon penjelasannya dari Bapak. Baik. Kalau secara definisi, cinta itu memang sulit dibuat. Tetapi berdasarkan ciri-ciri, ya, ciri-ciri. Apakah cinta itu? Nah, di dalam cinta itu ada yang namanya suka. Jadi kita suka sama seseorang. Beda dengan kasih. Kalau kasih itu pengorbanan. Itu namanya tidak perlu suka. Nggak suka, kasih itu harus jalan. Tapi kalau cinta memang harus suka, harus ya senang memilikinya, senang di dalam pelukannya, senang bersama dengan dia, rindu kepadanya, entahkah itu laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Yang penting dua jenis manusia, itu namanya cinta. Kemudian ada perasaan saling menghargai. Ada perasaan berkata, aku ini senang, aman dan nyaman bersama dengan engkau. Kemudian tidak takut risiko. Kemudian tidak ada perasaan bosan, selalu senang bersamanya. Kemudian tidak saling menyalahkan. Kemudian tidak memandang harta. Itulah yang namanya cinta. Kalau kasih itu tidak mengenal suka atau tak suka, bosan atau tak bosan, pokoknya segala sesuatu pengorbanan. Itulah yang namanya kasih. Dan yang kita bicarakan sekarang adalah cinta. Itulah kira-kira apa yang disebut dengan cinta. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 Pak, cukupkah bagi laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan? Ya. Penjelasannya Pak. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang menikah atau kawin atau berpasangan, tentu ada cinta, maka mereka mau bersatu. Walaupun ada juga pasangan yang tidak didasari cinta. Misalnya akibat orang tuanya menjodohkan karena termakan budi. Juga ada orang yang menjadi pasangan atau menikah karena harta. Ada juga karena bukan berdasarkan pertimbangan cinta, tapi karena lugu-lugu. Ada perasaan yang tidak pernah dirasakan di rumahnya. Misalnya orang tuanya kurang menyayangi dia, lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menyayangi dia, yang memeluk dia, rasanya seperti teduh, lalu dia seperti terperangkap. Nah, itu kira-kira yang namanya pasangan. Lalu pertanyaan, cukupkah baik laki-laki baik perempuan untuk tersedia menjadi pasangan-pasangan? Nah, ini saya ambil satu contoh di Medan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, bahwa di Medan itu yang siap untuk menikah dari umur 15 sampai 34 tahun. Maka jumlah laki-laki sekitar 3.152.359 orang. Kemudian perempuan 3.062.509 orang. Jadi kelebihan laki-laki sekitar 89.000. Berarti lebih banyak laki-laki. Jadi kalau mau mendapatkan jodoh, memang harus berjuang. Karena yang mau didapat sedikit, sedangkan yang mau mengambil banyak.
atau pergi keluar, mungkin entah ke Jakarta yang kelebihan atau kemana-mana. Jadi kalau sulit dapat jodoh di Medan memang betul, karena jumlahnya yang berbeda. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa karena itu tidak perlu menikah atau terbataslah, secara kali-kali begitu. Jadi memang laki-laki lebih banyak daripada perempuan kalau di Medan, itu atas sensus. Nah, kalau begitu apa yang harus kita buat? Nah, untuk bisa mendapat, tadi pertanyaan kita atau judul kita adalah sulitkah mendapat teman hidup atau jodoh atau pasangan? Memang masing-masing pribadi-pribadi berbeda-beda syarat-syarat atau standar yang dia buat sebagai teman hidupnya. Standar-standar itu berhubungan dengan misalnya pendidikannya, ya, apakah sarjana, apakah tamat SMA saja. Kemudian juga berhubungan dengan warna kulitnya. Orang ada yang suka kalau kulitnya putih atau sawo matang, nggak suka yang hitam. Ada begitu. Kemudian berhubungan dengan tingginya. Ada yang suka kalau perempuan misalnya tinggi, lalu laki-laki juga harus tinggi. Tapi ada juga perempuannya tinggi, laki-lakinya pendek. Ada juga laki-lakinya panjang, ada juga perempuannya pendek. Tergantunglah. Tapi mereka pasti punya standar-standar. Kemudian gemuk dengan kurus, ada juga yang ingin kurus, ada juga yang tidak terlalu kurus. Nah, ada juga yang menginginkan umurnya, misalnya laki-laki lebih tua sedikit, ada juga yang menginginkan sama, macam-macam lah. Kemudian kerjanya, ada yang tidak perlu tahu apakah kerja atau tidak, ada yang juga mengharuskan harus orang kerja supaya nanti aku bisa terjamin masa hidupku, pikirnya. Kemudian harus dari suku yang sama misalnya. Kemudian ada juga harus dari seiman. Nah, begitu. Kemudian latar belakang keluarganya juga diperhatikan. Jadi kalau mau gampang dapat teman hidup, melihat fakta di lapangan. Kalau misalnya di lapangan seperti yang kita harapkan dari standar-standar yang kita buat tidak ada, atau yang ada itu menengah, atau yang ada itu second hand, ya terpaksa kita menurunkan standar kita kalau kita mau menikah atau mau mendapat pasangan. Karena sulitnya seperti itu, lah kita harus agak agresif. Mungkin kalau si perempuan dikatakan agresif atau mencari tidak pantas, tetapi paling tidak bergaul atau suka pergi ke tempat-tempat pertemuan sehingga di sana bisa berkenalan. Di samping itu, tentu ada yang paling penting adalah menjadikan Tuhan hadir atau ikut ambil bagian dalam penentuan atau mencari teman hidupnya. Percayalah, pasti akan dapat. Kita pertanyaan nomor 2 Pak ya. Ya. Pertanyaan nomor 3 Pak, gini Pak. Mengenai standar jodoh itu bagaimana Pak sebenarnya Pak? Ya. Iya. Tadi sudah kita tapakan, tapi kita tambah sedikit lagi bahwa jodoh itu tidak datang begitu saja. Ada orang berkata, ya jodoh di tangan Tuhan katanya. Ada. Jadi dia diam-diam saja. Dia punya standar, punya keinginan yang seperti apa. Nah, ada macam-macam cara di sini. Ada dulu pendeta Paul Yonggi Cho mencari teman hidup, caranya lain. Jadi ada seorang gadis yang bertanya kepada pendeta ini, bagaimana supaya ia cepat-cepat mendapat teman hidup. Lalu pendeta ini menanya, apakah kau sudah berdoa? Sudah. Bagaimana bentuk doamu? Ya Tuhan, berikanlah teman hidup yang sesuai dengan rencanamu. Jadi dia bilang, itu kurang pas. Seperti apa jodoh atau teman hidup yang kau inginkan, katanya. Ya, yang baik lah Pak, katanya. Oh, nggak jelas. Harus jelas, katanya. Misalnya, tingginya berapa?
Nah, kemudian pendidikannya setingkat apa? Umurnya berapa? Warna kulitnya seperti apa? Kemudian mukanya lonjong apa bulat? Kemudian kurus atau gemuk? Duda atau masih lajang? Ditanya semua. Setelah ditanya, setelah dibuat semua standar-standar itu, maka dihayalkan atau dibayangkan sampai ia bisa melihat seperti apa jodoh yang dia inginkan itu. Baru dia meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, seperti yang kulihat inilah, berikan kepada, tunjukkanlah di mana orang itu, dan supaya ia datang menjumpai saya, katanya. Dan betul, satu kali pertemuan ada perlombaan kor, dan di sana bersama dengan tim dari gerejanya mereka berangkat. Dan di saat itulah ia melihat bahwa di tempat lain apa yang dia sudah bayangkan itu ada di sana si laki-lakinya. Sampai akhirnya habislah kor ini dan mereka bertemu dan mereka berkenalan dan mereka saling sapa dan saling tukar informasi, ada nomor telepon, dan itulah pergaulan mereka berlanjut dan mereka juga sampai saling suka satu dengan yang lain. Itulah cara yang lain. Kalau cara dari Alkitab misalnya tentang Abraham mencari teman hidup, mari kita lihat dari Kejadian pasal 24. Kita baca mulai ayat 3. Kejadian pasal 24 ayat 3. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Ya. Jadi Abraham tidak sembarang mencari teman hidup untuk anaknya Ishak. Dia mau ada satu syarat, yaitu bukan dari perempuan asing. Dengan kata lain, kalau sekarang kita sebagai orang percaya terhadap Tuhan Yesus haruslah teman seiman. Sekali lagi, harus teman seiman. Ada firman Tuhan di ayat yang lain bahwa gelap dengan terang tidak bisa dipersatukan. Kita yang adalah orang-orang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ada orang yang berani, wah nanti kan bisa. Betul mungkin, tetapi tidaklah kita yang punya kemampuan kuasa. Kita tidak bisa menjamin seperti itu. Jadi bagusnya ialah mulai dari awal persahabatan atau pacarannya bersama dengan teman seiman. Terus ayat 7. Ayat 7. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia mencari tapi juga mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Kita juga harus percaya. Kalau kita mencari teman hidup, percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan bersamamu. Berdoalah. Bersama Tuhanlah engkau pergi. Seperti Abraham ini mengandalkan Tuhan, maka perjalanannya akan lancar. Dan kalau kita lihat sampai si Ishak mendapatkan Ribka, dan juga si Ishak mencintainya. Nah, baca lagi ayat yang ke-14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah puyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu aku ketahui
bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Nah, ini nampaknya seperti undian. Artinya bagaimana caranya? Apakah ini jodohku atau bukan? Nah, saudara, ini Abraham dengan pembantunya yang disuruh untuk mencari teman hidup bagi anaknya, itu diundi. Undiannya begini, nanti kalau kau mau jumpa kampung itu, nanti ada gadis pada sore hari pergi mengambil air. Nah, waktu mengambil air itu, siapa yang kau minta mau memberi minum unta-untamu dan memberi minum kau, dialah orangnya yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi istri bagi anakku Ishak. Kita juga boleh begitu. Misalnya, kalau kita mau pergi, kita bilang, kalau dia jodoh saya Tuhan, maka aku akan suka melihat dia, dan dia pun suka melihat saya. Atau dia suka dan mau kuajak ke rumahku. Bisa bermacam-macam cara kita minta dari Tuhan, dan Tuhan supaya memberkati apa yang kita buat untuk menentukan apakah ia teman hidup kita atau tidak. Supaya jangan terlalu banyak kita terlanjur, ya. Kan bisa aja kita sudah suka, dia enggak. Misalnya kita sudah habis uang, bawa nonton, bawa belanja, tahu-tahu dia bukan suka. Karena ada banyak orang sering berkata, kenapa ya? Kalau saya suka, nah laki-laki itu enggak suka. Kalau laki-laki itu suka, saya enggak suka. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi bisa saja orang, atau kalau kita perempuan ada laki-laki, dia bukan cinta tapi ingin ya mengganti atau mengisi kekosongan waktunya mungkin. Dia diputuskan pacarnya, lalu daripada dia nggak ada apa-apa, dia pura-pura baik sama kita. Jadi untuk bisa menentukan pasti, nah itu seperti Abraham buat pakai undian. Terus ayat 16. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya, kita tentu ya menginginkan juga seperti apa yang kita inginkan, ya cantik menurut kita. Dan itu tidak salah, karena menurut firman pun juga disetujui. Jadi soal cantik itu kan relatif, ya. Ada juga yang kita bilang cantik tapi dibilang orang lain jelek, tidak masalah. Kita tidak perlu semua bumi ini atau semua orang di dunia ini membilang cantik ke istri kita, nggak perlu. Yang penting kita sudah melihat cantik, yaitu relatif menurut kita dan kita suka. Maka itulah yang kita sudah ditentukan Tuhan. Kemudian ayat 58. 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Nah, jadi setelah kita berjumpa dan sudah tanya Tuhan, dan kita minta kalau saya tanya nanti Tuhan dia mau, ya bilanglah dia mau. Jadi tidak perlu habis biaya juga ke sana ke sini, waktu habis, tahu-tahu lama-lama dia nggak mau. Karena kita bersama Tuhan, kita bisa langsung tanya. Karena kita sudah berdoa, ya Tuhan, kalau aku nanti tanya supaya dia mau, maulah dia. Dan seperti Abraham ini, pembantunya nanya, maukah kau ikut kami? Ya memang Ribka terus berkata, aku mau. Sedangkan orang tuanya masih bertanya, kalau dia mau nanti ya bawalah, tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Tapi karena sudah bersama Tuhan, dia bilang mau. Maka dibawalah. Nah, kemudian ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya, jadi yang penting di sini saling mencintai, dan itu enak. Bagaimanapun nasinya enak dimasak, tapi kalau kita nggak suka, wah nasinya bisa jadi bosir, jadi alasan untuk menjadi berkelahi. Saya tidak mengatakan cantik seluruh dunia mengatakan, enggak, cantik menurut kita. Menurut saya, ya standar saya kan lain, menurut saya kan lain.
tapi kita lihat kita suka. Itulah yang dimaksud Tuhan dalam Kejadian pasal 2, bahwa ada istri yang sepadan, sama hatinya, sama baiknya. Baik, itu kemudian ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut, Pak. Pertanyaan nomor 4. Contoh percintaan di dalam Alkitab seperti apa, Pak? Ya, itulah tadi yang saya sampaikan. Bagaimana Abraham mencari teman bagi istrinya. Jadi bisa dijodohkan. Sebenarnya Ishak bukan langsung. Apalagi zaman sekarang sudah bisa langsung. Jadi ada sekarang media, baik lewat media sosial seperti Facebook, baik juga Instagram, kemudian Twitter, dan banyak lagi yang lain, maupun koran-koran dan sebagainya. Jangan terus berpikir negatif. Yang penting kita bisa mawas diri. Misalnya, terus dia minta, kita mau jumpalah. Di mana jumpanya? Jauhlah di kebun kelapa sawit katanya. Jangan mau. Tapi dikirim fotonya, kemudian kita tahu di mana dia kuliah, kita tahu di mana dia kerja, ya kita selidiki dulu. Betulkah dia di sana kerja? Lalu dikasih fotonya dari jauh, kita lihat. Oh, itu dia. Oh, itu dia. Lalu kita tanya kawan-kawannya, kemudian kita dapat informasi lebih banyak sampai jelas siapa dia. Jangan terus jumpa nanti di mall katanya, terus kita datang dan boleh diajak, kemudian singgah di hotel. Wah, itu jangan, itu nggak bisa. Tapi bukan berarti setiap masalah yang terjadi seperti karena Facebook itu lalu semua begitu. Enggak, banyak orang yang dapat jodoh dari situ. Bukan berarti itu saja cara. Kalau kawan pun juga kita minta tolong untuk mencari, bisa juga. Kan bukan berarti terus jadi, tapi berteman begitu. Setelah berteman kan kita punya kemampuan mengerti siapa dia. Lalu mungkin timbul rasa suka. Di gereja kah, di mall kah, di retreat kah, di angkot kah. Nah, banyak cara. Jadi kalau seperti tadi ada hamba Tuhan atau Abraham yang bisa mencari jodoh karena dijodohkan Abraham anaknya, bisa karena Tuhan hadir. Tahu Tuhan apa yang suka pada si Ishak, yaitu seperti yang ada pada Ribka. Nah, kita mungkin juga perlu lihat bagaimana kata firman Tuhan yang lain. Amsal pasal 6 ayat 25. Janganlah mengingini kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Nah, memang awalnya mungkin, tapi standar untuk langgeng tidak tergantung cantiknya dan bulu matanya. Karena satu saat dia akan berubah, keriput nanti. Jadi dasar kedua daripada pernikahan bukan lagi cinta, tapi kasih. Kasih. Kasih itu tidak mengenal syarat-syarat, tidak. Karena memang saya mengasihi, jadi ya tidak ada syarat-syarat. Kasih saya terus mengalir begitu. Mau dia baik atau nggak baik, ya saya terus mengasihi. Karena kasih saya tidak bisa dibatasi, tidak bisa ditunda. Tapi untuk pertama mungkin bisa. Tapi untuk dasar kekal rumah tangga bukan cinta, tapi kasih. Makanya di sini dibilang jangan berdasar kepada cantik dan bulu mata. Kemudian Amsal 31 ayat 30. 31 Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kalau menurut standar tadi sudah bertuhan yang utama, sudah bagus. Tapi ada juga waktu kita mencari yang sudah kenal Tuhan dan kerja dan cantik, nggak ada. Lalu kita lihat dia baik, lalu kita bawa dia dekat kepada Tuhan dan dia mau. Jadi katanya di sini bahwa cantik itu sia-sia, tapi takut akan Tuhan itulah yang baik. Nah, ujungnya yang menjadi dasar kita dalam pernikahan adalah takut akan Tuhan. Jenis-jenis cinta bisa kita lihat, misalnya ada cinta monyet. Kita tidak begitu. Kita tidak cinta kilat yang sebentar cinta sebentar lagi, tidak. Itu namanya cinta mengisi waktu kosong. Tidak begitu.
Sementara dari sini ke Siantar supaya ada teman ngomong lalu kita suka. Tapi setelah beberapa lama nggak suka, tidak. Kemudian ada cinta buta, tidak mengenal usia, tidak mengenal apa-apa. Yang penting dia suka. Tidak begitu. Ini kebanyakan pada remaja-remaja yang masih puber nabangotai. Jadi itu tidak bisa langsung, harus dijaga. Karena dia lugu. Jadi kalau dia cinta kepada seseorang, jangan biarkan. Dia belum mengerti. Dia itu masih naluri pubernya yang berjalan, yang bergerak. Kalau dia masih SMP itu kalau ada misalnya om-om yang bisa apa di raba-raba punggungnya dia lus-lus, itu dah menggelepar-gelepar itu. Orang tua harus tanggap di sini bahwa anak ini masih rapuh dan belum stabil, masih labil. Kemudian ada juga cinta yang dipaksa, seperti misalnya orang tua yang karena termakan budi dengan si pihak pria lalu dipaksa anaknya ke sana. Nah, saudaraku, kebahagiaan itulah yang paling tertinggi. Jadi kalau dikawinkan secara terpaksa, Tuhan pun tidak setuju. Tuhan tidak pernah mengadakan pemaksaan kepada siapapun untuk kau ke sana, enggak. Kita bebas memilih siapapun yang kita mau. Dan resikonya kita yang nanggung. Makanya kalau orang tua pun membuat paksaan juga tidak cocok dengan firman Tuhan. Itu kira-kira. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi bicara tentang pernikahan ya. Jadi di sini ada banyak hal mungkin saya bisa tambah. Istilah menunggu saja itu kalau dulu mungkin bisa, kalau sekarang karena saking teknologi sudah maju, janganlah terlalu pasif. Kalau bisa ya bergaul supaya mudah dapat jodoh. Kan ada orang dalam otaknya bahwa yang mencari adalah laki-laki. Kalau perempuan diam saja. Kalau perempuan agresif mencari itu dianggap tidak baik. Menurut saya bukan agresif, tapi apa adanya, bergaul, berteman itu boleh. Kemudian bagaimana dengan pandangan umur yang sudah tua? Saya tidak mengatakan bahwa ada orang yang suka kepada orang tua yang dia masih umur 15 tapi orang tua itu sudah 70 tahun. Ada juga di TV begitu. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tetapi yang wajarnya adalah bagaimanalah yang masih muda kan keinginannya ya saling ya main-main gitu. Jadi supaya dia bahagia, itu maksud kita. Baiklah yang selevel umurnya. Kemudian bagaimana dengan cantik yang jelek? Juga saya tidak pernah mengatakan sesuatu terhadap ini. Kalau orang suka yang jelek, kalau orang tidak suka yang cantik, itu sah-sah saja. Tetapi pengalaman atau dari firman Tuhan berkata bahwa dalam pertama ada pembicaraan tentang cantik. Bagaimana dengan gadis dengan duda? Iya, memang tidak banyak orang mempersoalkan ini. Tapi menurut saya, pandangan saya, bagaimana yang membuat anak bahagia sesuai dengan taraf ataupun juga usia umurnya, kan sudah beda nanti. Kalau sudah tua kali kan dia sudah diajak bermain udah nggak bisa. Tapi kalau masih muda sama muda, lari sana lari sini, mereka bisa bahagia. Bagaimana dengan istilah barangkali jodohku sudah mati atau jodohku belum lahir? Nah, saudaraku, tidak ada itu. Kita bebas memilih siapa. Kita bisa ke Medan suka yang begini orang. Nanti kalau kita ke Jakarta, yang begini orang juga ada di sana. Bisa kita suka di sana. Jadi nggak terpaksa harus di sini, harus di kampung atau enggak. Banyak yang bisa kita suka. Tergantung. Jadi belum mati atau belum lahir itu tidak ada. Bagaimana dengan perbedaan umur? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana dengan tidak cinta tapi jadi? Yang ini dihindarilah. Supaya nanti langgeng, ya gitu. Kemudian bagaimana dengan istilah perawan? Itu juga tidak menjadi pembicaraan yang harus bagi saya. Kalau orang suka, dia sudah siapkan, walaupun tidak perawan, tidak masalah bagi dia, ya tidak apa-apa.
Tapi kalau ada orang juga yang mencari yang harus perawan, ya puji Tuhan. Sekarang ini dulu di dalam kitab Hosea, seorang hamba Tuhan disuruh mengawini pelacur. Jadi sebenarnya tidak lagi mempersoalkan persoalan perawan atau tidak. Yang penting dia tidak terjebak. Bagaimana dengan tak usah kawin? Nah, saudaraku, kalau orang beranggapan tak perlu kawin dan melayani Tuhan, itu lebih baik. Tetapi janganlah ada orang yang karena terpaksa lalu tidak dia kawin, nanti menyesal dia. Dan karena nafsunya dia bisa binasa. Paulus katakan lebih bagus dia kawin. Itu kira-kira jawabannya. Nah, itu kira-kira terakhir dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom para pemirsa sekalian, kita andalkan Tuhan di dalam mencari pasangan hidup dan tetaplah berusaha selalu. Pasti ada jalan yang terbaik yang disediakan Tuhan. Amin. Bagi umatnya yang berseru kepada Amin. Allah. Demikianlah pemirsa, kami akan berpisah. Shalom, Tuhan Yesus Shalom. Kristus memberkati kita semua.